Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Abdil Akbar, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Profesi Guru. Untuk itu, mari kita simak video siklus pertama pertemuan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin kan kita udah melakukan pertemuan sebelumnya. Itu pertemuan apa? Merakit komputer ya, perakitan ya secara teori. Nah, untuk pertemuan ini nanti akan kita langsung merakit komputer. Jadi untuk itu sebelum melakukan pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Yang dipimpin oleh Zaki. Silakan Zaki. Teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Jadi sebelum masuk, Bapak absen dulu ya. Ada Adifa, hadir ya. Yudis, ada Zakia. Oke, good ya. Berarti yang tidak hadir ini ada 3 orang ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke perakitan komputer. Jadi kita langsung nanti akan merakit komputer. Nah, hubungannya yang kemarin itu apa yang Bapak kasih materi sebelumnya? Apa ya? Kan kemarin kan tentang tata cara perakitan komputer. Kemudian yang hari ini kita merakit komputer. Hubungannya apa? Agar ya perakitan sesuai prosedur. Oke, jadi terima kasih. Kan kemarin Bapak bilang itu komputer is cuan. Jadi dengan komputer kita bisa melakukan apa saja. Maksudnya apa saja itu nantinya kan di bidang di masa yang akan datang, maksud Bapak itu semuanya akan pakai komputerisasi. Artinya kamu itu dibutuhkan di masa akan mendatang, ya. Intinya kalau di persyaratan kerja itu sudah pasti bisa untuk melakukan komputer ya. Intinya dari dasar perakitan, mungkin instalasi nanti dan lain sebagiannya. Itu ya. Nah, tapi nanti bukan cuma merakit tok yang kita bisa andalkan. Mungkin nanti kamu bisa belajar tentang bahasa programan, website, itu banyak ya. Namanya komputer itu banyak ilmu pengetahuannya. Oke? Paham ya? Baik, untuk itu Bapak mau pretest lagi ya, mau pretest lagi tentang perakitannya. Oke, silakan di-scan dulu untuk pretestnya. Silakan menggunakan HP-nya. Oke, time up, waktu habis. Oke. Silakan ditutup kembali handphonenya, taruh di laci ya. Nah, susah nggak kira-kira? Susah atau gampang? Gampang lah ya, karena kita sudah melakukan materi sebelumnya kan tentang merakit komputer. Pasti sudah tahu dasarnya. Untuk tujuannya ya, yang Bapak akan jelaskan ini, yang pertama itu kita akan mampu menerapkan prosedur perakitan komputer. Jadi ketiganya harus diperhatikan ya. Oke, biar apa? Agar selamat. Oke. Kemudian yang kedua itu melakukan perakitan komputer. Nah, nanti kita langsung terjun untuk merakit komputer. Oke, baik. Nah, adapun untuk penilaiannya seperti biasa yang kemarin ada sikap, kemudian ada pengetahuan ya, kemudian sama keterampilan. Baik. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, K3 perakitan komputer. Oke, yang apa saja sih yang harus dilakukan dalam K3 itu untuk keselamatan kerja? Yang pertama, gunakan baju kerja khusus. Nah, di sini Bapak udah lihat semua udah pakai baju produktif. Kemudian sepatu atau sendal karet. Nah, Bapak lihat udah pakai sepatu semua, sudah safety. Kemudian siapkan alat kerja. Kemudian ada juga siapkan baut sesuai fungsi. Kemudian ada gunakan gelang statis. Nah, kemarin kan tidak ada gelang statis. Kita pakai apa? Oke, pakai
Handscoon. Jauhkan namanya benda cair. Kira-kira kalau dibilang kenapa harus jauhkan dari benda cair? Kira-kira kenapa? Agar tidak korsleting. Intinya kalau mungkin ada cairan yang jatuh ke perangkat komputer itu mungkin biasa menyebabkan itu korsleting ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut untuk langkah-langkahnya sesuai yang kemarin ya Bapak jelaskan. Nah, ini boleh dilihat dulu atau sembari ditulis juga boleh. Nah, langkah-langkah perakitan PC itu yang pertama itu pemasangan prosesor. Ingat ya, pemasangan prosesor. Nah, jadi adik-adik, kalau untuk hal yang diperhatikan itu adalah kita memperhatikan cekungannya di sini. Atau apa? Notch. Atau notch. Jadi nanti ini sesuaikan ya di mainboard ya. Bapak ambil dulu ya. Nah, nanti disesuaikan di sini. Ya. Disesuaikan cekungan di sini ya sama yang di sini. Oke, nanti bisa dilihat itu ada cekungannya. Namanya apa? Notch. Ya, oke. Untuk pemasangan jumper mainboard. Nah, adik-adik itu sebenarnya cukup menghafal ini aja. Kalau dia di power switch, berarti di bawahnya ada reset switch. Nah, sedangkan kalau di atasnya reset switch, pasti ada power switch. Nah, ini power LED, di bawahnya berarti ada hard drive LED ya. Kemudian di atasnya hard drive ada power LED. Fungsi power LED tahu apa? Sebagai apa? Belum tahu? Apa? Lampu. Oke. Lebih tepatnya itu sebagai indikator lampu. Ya, jadi ditahu tuh. Kayak contoh, komputer itu sudah menyala apa tidak? Itu power LED. Nah, dia lampunya itu bersifat statis saja. Nah, kalau HDD LED, pernah lihat nggak komputer dinyalakan ada yang kedap-kedip warna merah? Pernah? Nah, itu berarti activity dari HDD LED atau harddisknya yang beraktivitas. Jadi dia kedap-kedip. Pernah lihat kan? Entah laptop atau komputer itu kedap-kedip. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh ya, silakan Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naura, saya ingin bertanya. Misalnya kalau pemasangan jumper front panel terbalik posisi power switch sama terbalik posisi switchnya, apakah yang terjadi? Apakah motherboardnya akan Hangus ya? Oke, baik ya. Terima kasih Naura ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Naura. Ya. Contoh, ini kan power. Mungkin tahu jumper di mana? Berada di mana jumpernya? Di casing atau di mana? Di casing ya? Ya, nanti kan ada kabel jumper front panel itu di casing ya. Contoh, power itu ke reset itu ke power. Apakah hangus? Tidak, pasti tidak ya. Intinya tidak, tapi nanti fungsinya akan berganti. Ingat, fungsinya akan berganti. Letak dari perbedaan di casing itu, tombol power itu mempunyai tombol yang besar. Sedangkan yang reset itu yang kecil, kayak gitu. Lanjut mengerjakan tugas ya, LKPD. Nah, nanti di dalam LKPD ini kita sembari merakit komputer. Akan sebarkan dulu ya LKPD-nya kelompok 3 ya. Ini kelompok 3, kemudian ini kelompok 2. Oke. Nah, silakan berunding dulu ya. Siapa yang mau mengambil alat dan bahan perakitan komputernya? Ayo, silakan. Oke, mungkin dari kelompok 1 dulu silakan diambil bahan-bahannya. Oke. Mulai dari casing, kabelnya, power supply-nya harus teratur. Oke. Ya. Kalau sudah, nah, ada yang satu mencatat LKPD, ada yang satu juga boleh mencari sumber referensi di internet, cara pemasangannya,
Yang 2 ini silakan melakukan perakitan. Pokoknya tiap kelompok itu diskusi. Oke, silakan. Pas pasang sarung tangan kemarin kami. Oke. Yang kedua itu pemasangan prosesor. Yang ketiga pemasangan Dari kelompok 1 itu yang belum memasang kabel SATA pada habis. Oke. Kabel SATA setelah pasang pada DVD. Oke. Kemudian? Oke, terima kasih. Menggunakan bentuknya tadi. Sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami tadi melihat dari hasil perakitan kelompok 3 di mana masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Contohnya saja yang pertama itu pin heatsink. Nah, pin heatsink itu sebenarnya tidak di situ tempatnya itu di bagian atas. Oke, powernya. Pin audio. Di situ kalian taruh pin audio di pin USB. Terus yang ketiga posisi hard disk terbalik. Dan yang keempat jumpernya terbalik. HDD light di atas sedangkan power light di bawah. Oke, sudah paham sampai sini semua? Sudah. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang kan tadi kan sudah tahu tata cara pemasangannya dari prosesor, dari RAM, dari fan heatsinknya, dari kabel powernya, itu semua harus teratur dan jangan lupa dipasang ya. Kayak tadi ada mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, itu it's okay. Namanya kita belajar, jadi jangan takut salah. Oke, tadi kan sudah kita presentasi, kemudian sudah merakit, kemudian tadi kita sudah melakukan apa? Tugas dan presentasi. Nah, sekarang kesimpulan dulu untuk penutup materi. Ada yang mau kasih kesimpulan? Mungkin dari silakan Faisal berdiri. Ya. Baik, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu pentingnya kita dalam mengatur tata tertibnya perakitan dan juga keselamatan bagi kita semua. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, makasih ya. Kesimpulannya sudah bagus semua, berarti sudah paham ya. Jadi kesimpulannya itu berarti dalam melakukan perakitan komputer, yang pertama itu harus menerapkan apa? K3 atau keselamatan kerja, itu dia harus diterapkan. Kemudian yang kedua itu berarti prosedur dan langkah-langkah perakitan komputer harus diketahui. Itu saja sih sebenarnya. Oke? Nah, intinya jangan takut untuk belajar. Karena di sekolah ya, tempatnya kita salah. Artinya salah untuk belajar. Jangan takut salah. Nah, baik. Kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, Bapak akan kasih post test dulu, ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan itu bermanfaat, ya. Di kemudian hari, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.